Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat kan? Mari pelajaran pada kesempatan kali ini kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. 2. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. 3. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Anak-anak, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Ayo kita mengamati. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan. Contoh tanaman hidrofit, salah satunya adalah kangkung. Contoh yang lain, enceng gondok. Hygrofit
adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanaman higrofit adalah pakis. Xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh tanaman xerofit adalah lidah buaya. Untuk bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Fryer berikut ini. Nah, berikut ada diagram dengan topik cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kamu tulis nama tumbuhannya di sini, kemudian kotak yang lebar kamu tulis cara menyesuaikan diri. Sebagai contoh, teratai. Daun lebar untuk memperbanyak penguapan. Tangkai daun berongga untuk menyalurkan udara. Kamu tulis di buku tulismu. Yang kedua, dengan topik cara tumbuhan melindungi diri. Di sini kamu tulis nama tumbuhannya, kemudian yang bagian bawah cara melindungi dirinya. Sebagai contoh, nangka memiliki getah untuk melindungi diri dari pemangsa. Ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa
terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Kalian perhatikan foto ini. Beliau adalah Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Anak-anak, kalian amati tokoh yang kedua, yakni Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh yang ketiga, perhatikan foto. Beliau adalah Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Tokoh selanjutnya adalah, perhatikan fotonya, beliau adalah Laksamana Tadasi Maeda, adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya,
berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya, kalian perhatikan fotonya. Kalian ingat-ingat, beliau adalah Sukarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh selanjutnya, ini foto kalian amati. Ini adalah Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, kalian cermati fotonya. Jangan sampai lupa. Ini adalah Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Ini ya gambarnya. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Bagaimana anak-anak? Demikian adalah tokoh-tokoh proklamasi yang sangat berjasa besar untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kegiatan kalian selanjutnya adalah membuat peta pikiran dengan topik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian tulis pertanyaannya dengan kata tanya sebagai berikut. Kalian buat juga jawabannya. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Anak-anak, sebagai gambaran kalian tahu lidi? Lidi ketika satu batang kalian dengan mudah mematahkan. Namun ketika lidi itu berkumpul menjadi satu, diikat, dia akan sulit untuk dipatahkan. Begitulah, agar kita memiliki kekuatan, marilah kita pupuk semangat
persatuan, dan kesatuan bangsa. Demikian pelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.